Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi telah berfirman, Muhammadun, Nabi Muhammad Rasulullah adalah merupakan utusannya Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang berserta Nabi Muhammad, asyidda'u adalah orang-orang yang tegas, alal kufari, atas orang-orang yang tidak beriman, atas orang-orang kafir. Di antara sifatnya para sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Adalah mereka ada ketegasan dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Apa maksudnya? Apa maksudnya para sahabat itu kasar dengan orang-orang yang kafir? Atau mereka menggolimi orang-orang kafir atau bagaimana? Maka di antara maksudnya yang pasti benar adalah para sahabat itu punya sikap yang jelas kepada orang-orang yang tidak beriman. Tegas di dalam berprinsip. Orang-orang yang belum beriman itu memang orang-orang yang belum benar sampai mereka mau beriman. Maka imannya para sahabat adalah iman yang tertinggi di kalangan umat, bahkan di kalangan seluruh umat. Maka para sahabat punya prinsip yang terkuat untuk mempertahankan imannya. Walaupun sendirian, berani menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan mengenai urusan kebenaran, urusan keimanan. Sebagaimana ceritanya zaman itu, zamannya Rasulullah dan para sahabat, itu negara yang terkuat, yang terwibawa adalah negara Persia. Itu seorang sahabat satu tok, Rib'i ibnu Amir, berani menyampaikan prinsip-prinsip keislaman, dan untungnya orang itu ikut aturan Islam kepada kerajaan Persia, bahkan kepada kaisarnya langsung, walaupun beliau sendirian. Walaupun kaisar itu dituhankan oleh orang-orang Persia. Inilah normalnya orang beriman, begitu itu. Kadang-kadang orang itu hidupnya itu prinsipnya itu enggak jelas gitu loh. Untuk menyampaikan prinsipnya itu enggak berani. Untuk menjadikan prinsipnya sebagai kehidupannya itu enggak berani, semacam kurang yakin atau kurang mantap. Minimal-minimalnya kurang berani. Di pondok bajunya Islami, keluar sebentar sudah enggak jelas, kalau enggak dilihat KTP-nya agamanya apa. Jadi kalau mati di jalan perlu dilihat KTP-nya, iki jane wong ndi, agamane apa. Ini termasuk tanda kelemahan dalam berprinsip. Karena asyidda itu kalau diartikan selain itu kasar, kemudian dilatihkan apa itu arogan, yang jelas nggak sesuai. Para sahabat begitu baik akhlaknya dengan budak-budaknya yang non muslim sebagian, baik akhlaknya dengan Yahudi, dengan Nasrani. Maka asyidda itu kurang lebihnya mereka punya ketegasan dalam menyampaikan prinsipnya kepada orang-orang yang beda prinsip. Maka orang-orang seperti inilah yang jadi asbab hidayah tertinggi di kalangan umat. A'immatul huda, pimpinan-pimpinan hidayah, yaitu para sahabat. Ruhama'u bainahum, yang mana mereka adalah orang yang sayang, orang-orang yang saling sayang menyayangi. Rahimun rahimani ruhama bainahum, antar mereka. Ini tandanya iman waras. Itu adalah dengan orang iman itu sayang, dengan orang iman enggak pengen tengkar,
dengan orang iman, pengen jaga satu hati, satu pikir, itu tandanya imannya itu waras beneran. Kurang lebih begitu itu. Jangan sampai kebalik. Dengan orang-orang yang sesat, bahkan orang yang tidak beriman, bermanis-manis muka. Dengan orang-orang beriman malah berkasar. Berkasar muka, berkasar tutur kata, akhirnya menunjukkan iman ini ada masalah. Merangkul orang-orang yang tidak diridhai Allah, menendang orang-orang yang telah membawa pilihan dari Allah, yaitu orang-orang beriman. Nah, itulah diantara asbab kesesatan yang terbesar di dunia ini, diantaranya adalah orang nggak ngerti siapa kawannya, siapa yang belum jadi kawannya. Akhirnya dia rukun dengan yang bukan kawannya dan bersatu dengan teman-temannya. Inilah orang yang tidak benar sifat-sifat pada diri dia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, tilkad darul akhiratu, itu kampung akhirat itu. Maksudnya kampung akhirat itu di sini maksudnya adalah surga. Naj'aluha, aku Allah akan menjadikannya lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang mereka tidak menginginkan uluwan, kesombongan, fil ardi, di bumi. Ini diantara sifat-sifatnya calon-calon orang yang dapat darul akhirah, rumah di akhirat. Maksudnya surga. Kenapa kok neraka enggak masuk, Pak? Neraka itu bukan dar. Neraka itu adalah nar. Neraka itu adalah tempat siksa, bukan kampung itu tempat siksa. Tempat api, tempat orang-orang mendapatkan murka Allah, maka tidak cocok dikatakan neraka sebagai ad-dar. Di antara sifat mereka adalah mereka tidak melakukan kesombongan di dunia ini. Ya, orang-orang yang sombong, batarul haqqi wa ghamtun nas, sebagaimana keterangan kemarin. Orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang ini bukan bagian orang-orang yang dijanjikan akan masuk surga. Sebagaimana dalam satu ulasan hadis, la yadkhulu al-jannata mutakabbirun, tidak masuk surga orang yang sombong. Apa maksudnya orang yang sombong tidak masuk surga? Pertama, di antara maksudnya, orang yang sombong itu kalau enggak bertobat, nanti akhirnya wafatnya su'ul khatimah, kemudian tidak ada jatah dia di surga. Maksud yang kedua, ini ancaman besar dari Nabi. Hati-hati jangan sampai orang itu punya sifat sombong, karena dengan sifat itu nanti kamu tidak layak untuk mendapatkan surga. Wala fasadan, dan mereka juga tidak menginginkan kerusakan, tidak berbuat kerusakan dan tidak menyombongkan diri. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu, dan akhiran yang baik. Di Allah bukan janjikan awalan yang baik, tapi akhiran yang baik. Lah akhir itu mana toh? Hakikatnya akhir ya akhirat sana, selepas dunia, kekal abadi selama-lamanya. Maka Allah mensifati surga dengan ni'ma uqbad dar, sebaik-baiknya rumah akhir atau kampung akhir adalah surga. Maka kalau kita ini dalam mewujudkan ketakwaan, awal-awal ada ujian, itu bisa terjadi. Seperti orang yang takwa itu susah, bisa aja. Tapi akhirnya pasti surga.
akhirnya pasti beruntung. Orang melanggar itu mungkin saja sepertinya awalnya enak, seperti orang yang sakit kudis, digaruk enak, lama-lama ngelupas kulitnya, garuk lagi, ngelupas dagingnya, garuk lagi, ngelupas sampai tulangnya. Katanya orang-orang edan, tidak ada nikmat di dunia yang lebih nikmat melebihi menggaruk kudis. Ya itu, orang garuk kudis perasaannya nikmat, lama-lama badannya belang-belang semua, calon mertua takut untuk menjadikan dia menantu. Perasaan dia dalam kenikmatan, ternyata dia ini dalam pengerusaan kulitnya. Ya, orang-orang yang melanggar itu perasaan itu enak, tapi enaknya itu jurusan rusak. Wal aqibatu dan akhiran yang baik lil muttaqin adalah untuk orang-orang yang takwa. Semoga termasuk kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Padahkan dikit loh. Mau santri pusat dan santri tahfidz gak ngerti tajwid piye. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mu'tahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha Ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa qasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lidah Jawa ya. Ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Khamsatun utfi biha amwal waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wal Fatimah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah tawal
Amin.